Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sehat selalu karena memang alhamdulillah kalau kita lihat Indonesia sekarang semakin membaik dan semoga ini bisa dipertahankan. Pertaruhannya kemarin di Mandalika kelihatannya juga alhamdulillah rasanya teman-teman juga enjoy saja yang pulang dari Mandalika. Semoga ini bisa tetap terjaga dan sekali lagi selamat untuk Mandalika. Saya ini kan sirkuit yang benar-benar baru. Kalau Qatar ini kan baru, sirkuit baru rasa lama ya kan. Kalau Mandalika kan benar baru. Iya. Tentang Mandalika ya. Terus terang teman-teman, saya bukan penggemar Superbike, jadi saya tidak bisa bicara banyak tentang Superbike karena saya memang tidak ngikuti terus terang. Kemudian soal sirkuit ini saya ke sana awal tahun kemarin saat masih dibangun dan terus terang saya juga termasuk yang nggak yakin ini bisa nggak ya selesai kayak gitu karena waktu saya naik sepeda keliling waktu itu masih banyak lumpur, masih jauh dari selesai, tapi ternyata bisa selesai dan bisa digunakan di Superbike. Dan minggu lalu kan saya bilang kalau sudah ngomongin event kelas dunia gini, terserah yang mau berpolitik bilang politik apa, tapi sebagai orang Indonesia kita cuek aja soal itu. Yang penting Indonesia sekarang sudah punya lagi balapan internasional, balapan kelas dunia. Masa kalah sama Singapura, masa kalah sama Malaysia, Thailand, hampir kalah sama Vietnam tahun lalu yang punya F1. Ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang menyenangkan ya. Kan terakhir kali ada event seperti ini apa? E1 tahun 2006 kira-kira. Betul ya. Ya, jauh sekali. Ya. Mungkin. Jadi ya moga-moga ini jadi hal baik. Moga-moga MotoGP nanti di Mandalika jadi lebih sukses dan siapa tahu nanti ada ajang yang lebih besar lagi bisa ke Lombok. Jadi kita sebagai orang Indonesia apapun kita harus senang. Ada masalah itu semua sirkuit ada masalah. Maksudnya nggak usah terlalu heboh-hebohkan, besar-besarkan. Saya tahu media sekarang kan lebih senang clickbait ya Mas Dewo ya, masalah-masalah dibesar-besarkan. Tapi asal tahu aja kita kan yang sering ke Sepang Mas Dewo ya, setelah sekian tahun yang namanya terowongan di bawah lintasannya banjir, kita juga pernah jalan kaki di situ. Jadi itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi yang penting eventnya jalan, eventnya sukses, dan itu jadi finalinya Superbike yang bagus. Ada juara dinobatkan di situ. Tinggal sekarang bagaimana menjaga sirkuit itu, mengembangkannya lagi sehingga kelak event-event di Indonesia itu jadi standarnya Asia Tenggara lah minimal. Ya selamat untuk seluruh teman-teman yang membantu menghasilkan balapan weekend kemarin berhasil, karena lega jadi orang Indonesia akhirnya punya event lagi, punya event tingkat dunia di tengah pandemi lagi. Ya betul. Ya itu memang kemarin sempat ada teman kita ternyata yang mengikuti podcast kita ini, ternyata bekerja di bagian tekniknya Mandalika. Jadi kalau butuh diskusi apapun, aku siap Mas. Pokoknya saya akan mengikuti podcast ini. Jadi banyak orang-orang luar biasa ternyata yang ada di situ. Jadi saya dan Asa pernah menikmati Shanghai nonton pertama kali Shanghai menggelar Formula One, ya kan? Itu negara dan saya dicopet kan, dirampok di dalam sirkuit lensa kamera saya yang harganya puluhan juta dicuri orang. 70-200. Kalau dicuri itu saya didorong. Kemudian dirampas ya. Jadi dirampas. Itu di dalam sirkuit, di kawasan sirkuit. Ya. Ya.
Jadi Evan Mania saya juga sudah merasakan menikmati sirkuit barunya Singapura, Shanghai, India. Di India pun juga sama, ketika kita sudah sampai sirkuit kan seneng ya, wah di sirkuit ini, bisnya berhenti, ada apa, lama sekali berhenti. Itu depan sirkuit loh. Ternyata semuanya berhenti menunggu pedati atau ini gerobaknya petani lewat itu, nyebrang. satu saya pikir enjoy saja, karena saya pikir kalau kemarin Mandalika itu karena kalau tidak hujan saya pikir sama-sama aja kok. India juga untung India nggak hujan, Shanghai pertama kali nggak hujan, kalau hujan juga saya pikir kita sama. Korea juga teman-teman yang ke Korea pertama kali juga sama kok, belepotan juga karena hujan juga gitu. Jadi sekali lagi selamat untuk Mandalika teman-teman, kita harus positif thinking, tapi yang perlu adalah sekarang kita sudah diakui sebagai warga dunia dalam dunia otomotif, kita sekarang harus merubah budaya, mengikuti budaya yang ada gitu. Jadi pasti ada aturan mainnya, ketemu pembalap gimana, masuk sirkuit gimana, semuanya ada tata keramanya, betul ya saya? Iya. Iya kan? Iya kan? Kita harus siap menerima bahwa kita adalah warga dunia di bidang otomotif, gitu saya. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin Qatar, ini balapan malam hari juga dan sirkuit baru rasa lama. Semalam bayangkan, bisa dibayangkan setelah balapan sekitar hampir 2 jam, tahu-tahu di akhir itu listrik padam. Bayangkan, balapan malam hari listrik padam. Ini Qatar teman-teman, bayangkan kalau berlangsung di negara berkembang. Ini pasti permasalahannya satu, tokennya habis ini pasti. Tokennya habis ini pasti gitu kan. Bisa dibayangkan balapan seperti itu. Nah, yang semalam kita lihat yang mengerikan balapan malam hari adalah Qatar pun juga belum siap semalam ternyata. Jadi kalau kita ngomong sirkuit baru jangan kaget. Qatar pun belum siap. Ketika lampu mati, padam. Ketika balapan banyak yang mengalami kecelakaan, banyak pecah. Ternyata Qatar tidak menyediakan tambal ban 24 jam. Semalam bingung loh. Kata apa loh semalam? Iya lah, semalam malah di mana balapan di mana. Yang jelas Evan Mania semalam ada sebagian bilang ini adalah boring, tapi juga ada sebagian bilang menarik. Tetapi coba kita kupas bersama asa karena siapa tahu menariknya bisa kita kulik-kulik kualifikasi kemarin apakah juga itu bagian dari sahamnya sehingga balapan semalam tidak boring dari awal. Kita ngobrol dengan Asa. Ini kita mulai dari mana dulu nih, Za? Nah, ngomong soal tadi, kita jadi kangen mungkin Indonesia kelak bisa bikin street circuit, Mas Yo ya. Jadi sehingga ada tambal ban di mana-mana itu. Ya tapi kan sayang kalau zamannya Pak Harto dulu enak ban pres, bukan ban presiden. Memang banyak. Kita ke hasil, Mas Yo. Ya. Lewis Hamilton juara lagi setelah dari Brazil. Kemudian Verstappen finish kedua. Jadi 2 orang ini ya memang yang kita soroti sekarang. Jadi sesuatu yang tidak seseru seharusnya, karena nanti kita bahas Verstappen start dari peringkat 7. Seandainya mungkin Verstappen start tetap nomor 2, apakah lebih seru, apakah Verstappen bisa menang, nanti bisa kita bahas. Kemudian Alonso setelah 7 tahun kembali ke podium, jadi orang ketiga di atas usia 40 tahun dalam 35 tahun terakhir yang naik podium setelah Nigel Mansell sama Michael Schumacher. Iya, sorry saya ini tadi malam katanya ada revisi ya. Ini dia podium 3, tapi ternyata juga podium 1 untuk kelas Master B katanya ya. Kelompok umur ya Mas Dewa ya. Juara kelompok umur dia ya. Hebat ya, hebat. Jadi Alonso kembali dan saking saya sampai mikir terakhir kali dia naik podium kapan, kan untung habis itu datanya cepat keluar. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir waktu dia terakhir naik podium, Verstappen itu belum masuk F1, masih umur 17 tahun, masih umur 16 tahun kan Mas. Jadi saking lamanya. Aduh, umur Alonso umurnya 40 tahun dan terakhir kali finish podium Verstappen belum masuk F1. Dan Verstappen masuk F1 umur 17. Jadi bayangkan betapa lamanya itu. Luar biasa ya. Jadi kemudian Perez peringkat 4, sulit dipercaya sekarang Perez yang paling konsisten membantu rekan satu timnya, meskipun nasib ya yang bikin Bottas tidak bisa membantu Hamilton. Kemudian Ocon luar biasa, duo Alpine ini kayaknya makin akhir musim makin on fire karena ngejar peringkat 5 itu. Stroll akhirnya dapat poin lagi di peringkat 6. Sainz, Leclerc, Ferrari 2, ini kayaknya memang kemana-mana harus berdua ini. Norris apes, Norris mungkin kemarin ada chance finish peringkat 4 mungkin, tapi dia juga salah satu korban ban pecah. Tidak sampai spektakuler, sempat ganti ban, tapi dia juga salah satu yang mengalami masalah ban.
Kemudian Vettel menutup di peringkat 10. Jadi ini konsekuensinya ke klasemen pembalap hanya 8 poin memisahkan 8 poin ya. Verstappen dan Hamilton. Karena Verstappen karena nothing tulus, dia di akhir lomba saat virtual safety car dia masuk pit ganti ban soft, kemudian rebut fastest lap mengamankan 1 poin. Sekali lagi perhatikan setiap 1 poin itu karena nanti akhir musim salah satunya akan jadi penentu, bisa jadi. Hamilton 8 poin, masih 2 lomba tersisa, tapi momentum semua di belakang Hamilton sekarang. Ini yang mengerikan buat Verstappen dan Red Bull sekarang deg-degan. Bottas kayaknya sudah semakin kelihatan nothing tulus ya. Bottas kemarin aja sampai harus diingatkan krunya untuk salip di depanmu, kalau enggak kayaknya kayak nggak nyalip gitu. Iya. Kayaknya sudah nggak punya ambisi, kayak aku sudah nggak di sini mungkin tahun depan, ada gitunya ini, jangan-jangan. Kelihatan sekali ya bagaimana kelihatan Verstappen bagaimana ngotot, tapi Bottas ini mobil bagus ini, santai-santai. Nah, sampai Hamilton tanya terus Bottas di mana kan kayak gitu, Valtteri di mana ya, ini mengkhawatirkan juga situasi ini. Siapa tahu nanti di lomba terakhir butuh 2 pembalap Perez dan Bottas blok-blokan kan Mas Dewo, itu yang harus bisa diandalkan. Norris ya peringkat 5 dan sekarang hanya 1 poin di depan Leclerc. Ya. Tragis kalau Norris nanti tidak bisa di 5 besar setelah awal musim sampai tengah musim performanya begitu dahsyat. 2 Ferrari ini memang poinnya ya berdekatan terus. Ricciardo kemarin kembali gagal poin, 3 lomba berturut-turut gagal dapat poin. Gasly harusnya bisa lebih spektakuler dari ini, tapi akhirnya gagal dan perebutan peringkat 5 sekarang kayaknya sudah selesai dalam 1 lomba. Kemudian Alonso naik ke peringkat 10 dengan podiumnya. Nah, ini yang berbalik situasi di klasemen konstruktor tim. Red Bull sekarang yang memperkecil, tinggal 5 poin selisihnya dengan Mercedes. Jadi Verstappen dikejar, tapi di konstruktornya berbalik. Nanti kita bahas menarik nih saya. Jadi saya pengen tahu juga sebenarnya bobot juara dunia dengan konstruktor tuh sebenarnya kalau ditimbang itu berat mana, nanti kita ngobrolin ya. Pengen tahu aja itu. Itu penting nanti Mas Yo, kita bahas. Kemudian Ferrari solid kayaknya peringkat 3. McLaren kemarin punya chance tapi nggak berhasil. Nah, Alpine kayaknya aman sudah di peringkat 5 karena selisihnya sekarang 25 poin dengan AlphaTauri, dan di peringkat-peringkat itu 25 poin kan nggak gampang Mas Jo. Betul ya saya. Jadi memang Alpine memang juga ya. Realistis 5 itu udah bagus ya. Realistis sudah sangat bagus. Dan kemudian ya Aston Martin, Williams, Alfa Romeo, Haas ya tentunya rasanya nggak akan berubah sampai akhir musim. Yang paling mengecewakan di sini mungkin Aston Martin ya, karena dia investment baru, punya Vettel dengan budget baru, ngambil orang-orang top, tapi malah peringkatnya turun karena tahun lalu kan peringkat 4 ya harusnya. Sebagai poin racing point. Jadi kita ke Qatar. Saya pengen nunjukin foto dulu yang tadi bilang sebelum mati lampu. Ini sirkuit MotoGP ternyata buat F1 menarik juga, dan itu memberi harapan mungkin buat Mandalika ya. Mandalika. Bismillah. Karena kan bedanya sirkuit motor dengan mobil itu butuh konstan tikungan untuk actionnya lebih kelihatan ya, untuk lebih ngalir. Sedangkan mobil kan lurus-lurus lebih banyak, itu nggak apa-apa. Nah, ini sirkuit kan sebenarnya untuk MotoGP, tapi ternyata untuk F1 juga masih bisa menarik, walaupun mungkin ada beberapa hal-hal yang tidak ideal, yang berpengaruh pada lomba kan akhirnya. Misalnya curbingnya, permukaan lintasannya kan ternyata tidak pernah diaspal ulang sejak 2004 Mas Jo. Sejak kali pertama dibuat, jadi sudah 16 tahun tidak pernah, 16-17 tahun tidak pernah diaspal ulang. Wah, ini kayaknya pemerintah di Indonesia perlu mendatangkan kontraktor aspalnya nih Mas Jo, karena kok bisa awet 17 tahun nggak pernah ditambal, nggak pernah diaspal ulang. Nggak ada kegiatan nanti. Orang nambal aja pas musim hujan. Jadi ini luar biasa. Nah, tapi tentunya jadinya kan lebih permukaannya lebih matang ya. Dan Pirelli karena belum pernah ke sini, murni berdasarkan simulasi, akhirnya membawa soft medium hardnya itu yang paling keras.
Jadi soft itu bukan soft ya. Zaman sekarang ini Pirelli punya lima jenis ban. Nanti dia tinggal milih yang jadi soft yang mana. Kalau yang jadi soft yang paling lunak, ya yang tengah-tengah jadi hard. Tapi kalau dia milih yang paling keras jadi hard, ya yang tengah-tengah ini jadi soft. Jadi, nah yang dibawa ke Qatar ini adalah yang paling keras. Jadi yang tengah-tengahnya itu jadi soft, yang lebih keras jadi medium, yang paling keras jadi hard. Jadi tapi keras. Ya, jadi sangat keras semua ya. Dan itu untuk aman, dan Pirelli ternyata sudah mengingatkan hati-hati jangan satu stop karena belum tentu tahan bannya. Nah, kemarin beberapa pembalap menguji nyali, salah satu yang sukses Alonso ya, dia satu stop naik podium tapi beberapa jadi bencana, termasuk Bottas. So, Max Verstappen berarti paling nurut ya saya ya. Jadi Red Bull itu paling nurut ya Max Verstappen. Jadi jangan satu stop, dia nambah satu stop lagi dapat poin tambahan di ya, pinter ya. Karena nurut ya. Hamilton sama Verstappen karena jauh dari yang lain mungkin lebih bisa nurut ya Mas Dewa. Dia tidak perlu gambling. Nah tapi mungkin kondisi curbingnya ya yang kayaknya nggak tinggi. Nah, saya belum pernah ke Qatar jadi saya nggak tahu seberapa tinggi curbing itu. Kita kan kalau ke sirkuit suka jalan ke sirkuit berdiri di atas curbing kan Mas Dewa. Iya. Curbing itu kayaknya kalau di TV kayaknya kelihatan datar, tapi itu sebenarnya kayak gerigi-gerigi gitu kadang-kadang. Nah mungkin kalau MotoGP kan dia pembalap nggak mungkin ngambil curbing gitu. Ya. Kan kasihan lututnya sama motornya bisa terlempar kalau kena curbing. Tapi kalau mobil kan pasti menghajar track limit itu. Nah ini ternyata permukaan gigi permukaannya curbingnya itu ternyata lebih tajam dari yang diperkirakan sehingga sampai ada chassis yang retak, sayap dasar mobil floor itu banyak yang berantakan, sayap-sayap berserpian, dan itu memengaruhi sekali lagi qualifying dan lomba. Dan itu saya ingin bicara kenapa itu mempengaruhi qualifying karena saya merasa kita agak balapan tadi malam bisa lebih mendebarkan kalau Max Verstappen dan mungkin Bottas tidak kena penalti start kayak gitu. Nah ini yang saya ingin tampilin dulu pasti fotonya Hamilton ya yang ingin kita tampilin dulu karena dia tampil sangat intinya lights to flag ya. Jadi start sampai finish ya sudah dia menang. Jadi kalau mau dibilang boring ya setelah sekian lomba mendebarkan terus Mas Dewo, ketika kena lomba seperti ini jadi loh kok gini lagi ya balapannya gitu. Saya sendiri sempat ngantuk-ngantuk tadi malam. Tapi di akhir lomba kan ada drama-drama lagi yang ya tidak berpengaruh ke hasil juara tapi ada bumbu-bumbunya lagi gitu. Ya papan-papan tengahnya yang seru tadi malam kan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya kita lihat foto start Mas Jo ya. Jadi yang saya sayangkan adalah ya bukan sayangkan ya memang kejadian ya. Jadi ketika qualifying Gasly, ironisnya ini kan Alfa Tauri yang bikin Verstappen terlempar penalti. Ironisnya. Jadi Gasly menghajar curbing tadi itu, sayap depannya pecah, bannya pecah sehingga menghasilkan bendera kuning. Sempat satu bendera kuning, lalu dua bendera kuning. Nah, Verstappen kena yang dua bendera kuning, jadi dia kena 5 posisi start karena dianggap tidak melamban. Kemudian Bottas kena 3 posisi start. Yang satu lagi kalau nggak salah Sainz kena warning gitu. Nah ini akhirnya ya Verstappen yang seharusnya start nomor 2 yang menjanjikan lomba yang seru start nomor 7, Bottas start nomor 6 di depannya Verstappen. Nah positifnya buat Verstappen adalah start nomor 7 itu di ganjil ya, sisi ganjil racing line. Ya. Bottas di dirty side. Ya. Ya dirty side. Sehingga siapa yang start ganjil itu lebih diuntungkan seharusnya di sirkuit ini. Karena sirkuit ini kan hampir nggak pernah dipakai. Sehingga banyak debu. Dan ini tidak ada supporting race, Mas Jo. Tidak ada lomba lain yang ikut membantu membersihkan lintasan selama weekend. Ya. Sehingga ya hanya F1 yang di sini. Jadi yang nonton di Qatar kemarin nggak dapat bonus lomba apapun gitu. Kecuali hanya lihat Piala Dunia itu aja. Saya potong saja. Jadi kembali ke Mandalika yang katanya pembalap juga mempermasalahkan sirkuitnya kotor. Jadi tapi semuanya juga paham karena ini sirkuit baru.
Ini mungkin jawaban Asa juga menarik. Ini sirkuit lama aja kotor gitu kan, apalagi sirkuit baru gitu kan. Ya itu pengaruh juga saya. Ya karena kan kalau ada supporting race kan lomba-lomba tambahan itu kan ikut membantu membersihkan lintasan. Sama ninggalin karet ya? Ya ninggalin karet, betul ya. Membersihkan itu dalam artian meninggalkan karet untuk jadi landasan grip itu. Lebih cekat ya, lebih. Ya, jadi ketika kemarin Hamilton di depan, Gasly nomor 2, Alonso nomor 3, walaupun Gasly dan Alonso pakai soft, saya kira wah ini Hamilton pasti gampang di depan gitu. Karena Gasly nggak pengalaman start nomor 2. Jadi mungkin akan lebih hati-hati kayak gitu, nggak akan agresif. Alonso mungkin akan agresif, tapi dia kan nomor 3, jadi dia butuh untuk mendekati Hamilton butuh lebih effort lagi gitu. Jadi ya ketika Hamilton positioningnya langsung pas, start langsung ngeblok Gasly, dia udah aman setelah itu, aman dan langsung menjauh kan intinya. Yang hebat kan Verstappen, dia start lap pertama langsung peringkat 4, lalu dalam waktu singkat langsung peringkat 2, tapi sudah ketinggalan berapa? 8 detik, 7 detik dari Hamilton. Sehingga ya dari situ sudah, wah bayangkan seandainya Hamilton Verstappen start 1-2, mungkin akan lebih seru. Mungkin hasil akhir tidak akan berubah. Mungkin Hamilton tetap akan menang, tapi minimal lebih ada pertaruhannya gitu. Karena misalnya pit stopnya jadi lebih berpengaruh. Tidak lagi enaknya tadi malam itu adalah Hamilton kan kontrol di depan, dan Hamilton kita semua tahu, sekali lagi harus tegaskan, dia akan perfect, se-perfect mungkin. Untuk mengalahkan dia kan harus perfect. Jadi yang bisa dilakukan Red Bull tadi malam hanya menaruh pressure di pit stop saja gitu. Karena pressure di lintasan kan nggak dapat. Ya. Caranya gimana? Undercut. Jadi pit stopnya duluan. Sama-sama yakin 2 stop ini. Pit stop. Begitu jarak dengan peringkat belakangnya aman, pit stop. Kemudian, tapi enaknya jadi Hamilton karena dia jaraknya 8-10 detik di depan Verstappen. Ya, kapan Verstappen stop, ya saya pit stop berikutnya gitu. Jadi tidak ada kehilangan waktu. Kalaupun kehilangan waktu tidak cukup untuk disalip di pit stop. Jadi nggak ada pressure buat Hamilton. Ronde pit stop kedua juga gitu. Verstappen coba undercut lagi. Nah, ya Hamilton respon lagi aja. Jadi akhirnya perang taktiknya tinggal Mercedes tinggal belakang ngapain, saya ikut gitu aja. Jadi tidak ada tunggu-tungguan. Kalau misalnya start 1-2 lalu jaraknya hanya 2 atau 3 detik misalnya, nggak harus 1-2 detik ya, 3 detik aja, itu mungkin masih akan ada tunggu-tungguan gitu. Apakah ini undercut, overcut gitu. Nah, tadi malam itu tidak terjadi. Kan undercut, overcut ini kan sangat berpengaruh di Turki, di Brazil itu sangat menentukan. Nah, ini tidak terjadi, sehingga akhirnya jadi straightforward aja, straight shot aja, pit stop, pit stop, pit stop, pit stop gitu. Lalu di akhir lomba ketika Verstappen tahu dia sudah pasti nggak bisa menang, begitu ada virtual safety car, ya udah saya masuk pit stop aja, amankan fastest lap. Walau waktu itu sebenarnya Verstappen sudah fastest lap. Tapi kan ada kemungkinan Hamilton akan ngambil di akhir gitu. Jadi ya udah mending damage limitation, mengurangi kerugian, saya masuk pit stop, pasang ban soft, amankan fastest lap, sehingga kasih 1 poin, 1 poin lagi. Jadi di persaingan Verstappen dan Hamilton nggak ada dramanya sama sekali. Yang lebih drama sedikit mungkin ya Alonso. Ya. Ini Alonso yang. Sebentar sebelum Alonso, sebelum Alonso, ini rasanya sudah mulai berubah ya. Dulu orang selalu bilang bahwa di tikungan-tikungan banyak tikungan-tikungan atau sirkuit yang berliku-liku itu mobil Red Bull jagonya gitu. Di trek lurus Mercedes. Ini 2 lomba ini kenapa sekarang sektor yang banyak liku-likunya Mercedes juga jago juga ya saya. Tetapi saya juga kemarin sempat kaget waktu nonton di Brazil, ini selesai balapan, lihat powernya, kecepatannya Mercedes ya sangat mengerikan. Tetapi semalam saya lihat juga, masih ada harapan. Ternyata 2 balapan kita sama-sama tidak tahu. Apakah Mercedes yang menurunkan? Apakah merasa Mercedes semalam tidak merasa ada tekanan? Atau mungkin secara teknis dikompromikan aja antara power dengan bermain dengan aerodinamika untuk tikungan-tikungan. Kira-kira yang mana, menurut Asa? Sebenarnya ini pengen saya bahas nanti di akhir menjelang 2 lomba terakhir, Mas Jo. Karena ditanyakan sekarang, saya jelaskan aja. Karena Hamilton tidak menggunakan mesin yang dia pakai di Brazil, Mas Jo. Mesin itu disimpan buat nanti di Jeddah sama di Abu Dhabi.
Jadi tadi malam Hamilton menggunakan mesin yang lain, mesin yang lama, mesin yang lebih lama, yang performanya tidak seperti mesin baru yang di Brasil. Jadi mesin baru di Brasil itu masih disimpan untuk 2 lomba terakhir. Gila ya. Nah, itu yang menyeramkan nanti. Makanya saya bilang ini di sini Verstappen soalnya, makanya harusnya ini sirkuitnya Red Bull. Ya. Harusnya ini sirkuitnya Red Bull, Jeddah nanti bisa jadi sirkuitnya Mercedes. Tapi Mercedes sudah ngambil di Qatar. Dan Mercedes mengambil Qatar tanpa menggunakan mesin ajaib yang dari Brazil. Jadi nanti akan jadi semakin besar bebannya Red Bull dan Verstappen di Jeddah. Karena Hamilton akan pakai mesin pesta itu kan di belakangnya itu. Jadi kita akan lihat. Dan tadi malam juga kan sirkuitnya juga meskipun trek lurusnya 1 kilometeran, tapi liku-likunya kan konstan flow ya, karena sirkuit MotoGP ya, jadi banyak liku-likunya. Jadi mungkin Mercedes juga percuma kita pasang mesin yang party engine itu kalau sirkuitnya juga tidak ngasih kesempatan untuk lari kan kayak gitu. Jadi ya itu yang membuat penggemar Hamilton tadi malam lebih senang adalah mesin hebatnya masih punya untuk 2 lomba terakhir. Dan yang membuat penggemar Verstappen dan Red Bull deg-degan adalah, waduh, dengan mesin lama di sirkuitnya Red Bull, Mercedes mencuri 2 lomba terakhir. Bagaimana cara bertahannya ini? Kalau nanti di Jeddah misalnya Hamilton menang, Verstappen finish nomor 2, kemudian fastest lap-nya mungkin diambil orang lain ya, kita bilang aja diambil orang lain, berarti kan selisihnya 7 antara juara dengan runner up. Berarti kan nanti memasuki lomba terakhir hanya selisih 1 poin antara Hamilton dengan Red Bull. Ya. Ini kalkulasinya, makanya saya juga sempat kaget ya ketika Amerika Serikat waktu di Amerika diambil oleh Red Bull. Ini juga saya pikir ada sesuatu yang luar biasa dari Red Bull gitu. Tetapi kemudian dibalas dengan mesin yang gila-gilaan yang kita semuanya jadi diem waktu lihat di Brasil kemarin gitu kan. Jadi ini memang strateginya. Tapi kira-kira Red Bull masih punya senjata nggak, Sa? Atau ya sudah bertahan dengan yang ada ini? Saya kira karena mobil ini pada dasarnya punya keunggulan aerodinamika seharusnya, ya harus lebih bisa mengoptimalkan settingan aja gitu. Harus lebih berani misalnya mengorbankan performa-performa tertentu untuk mengejar top speed misalnya pakai sayap yang lebih kecil lagi, sehingga mengorbankan sedikit di tikungan dengan harapan nanti saat lomba dapat posisi start yang lebih bagus, kemudian bertahan hidup. Kan ada banyak cara untuk, karena selisihnya kan walaupun kayaknya mesinnya Mercedes ini serem banget, tapi selisihnya kan sebenarnya 0,0 Mas Yo ya. 0, itu kan bisa macam-macam. Hal-hal setelan kecil aja bisa berpengaruh. Ya. Nah, jadi ya kita tunggu nanti di lomba berikutnya seperti apa. Secara politik Red Bull sudah mempresur FIA untuk terus mengecek sayap sekarang kan, karena kan ada tudingan DRS-nya Mercedes itu ada ilegalnya. Jadi walaupun Red Bull diejek, dibilang kamu suka ngelapor segala macam, tapi itu taktik Mas Yo. Itu harus dilakukan. Kenapa? Minimal sekarang Mercedes nggak bisa main-main. Kita nggak tahu Mercedes ini kemarin ngakali sayap atau tidak, kan kita tidak tahu, tidak terbukti kan. Tapi seandainya ngakali, ini akan lebih sulit sekarang. Seandainya tidak, ada tudingan ke sana. Terserah orang mau buat orang kayak Christian Horner, buat orang kayak Toto Wolff, mau dicemooh, mau diapa kan nggak penting. Yang penting kan hasil akhirnya nanti masuk. Itu kan kadang-kadang orang ini kan bedanya mereka dengan politikus kan, mereka tidak peduli pencitraan kan gitu. Yang penting hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, kadang-kadang orang terlalu peduli pencitraan, hasilnya malah nggak karuan. Nah, soal tadi jadi menarik ya. Dalam arti waktu saling cemooh, saling tuding, saling mungkin juga ke protes terus ke pihak ini kan juga selain memang mengejar juara, apakah juga ini juga perang dagang dalam tanda petik ini dua-duanya adalah mesin yang dipakai di jalanan gitu Sa. Ada nggak seperti itu kan? Kadang-kadang orang berpikir mesin itu memang bagus sih, karena dinakalin dia jadi kalah, nggak seperti itu. Nah ini ada nggak juga unsur bisnisnya di jalanan Sa? Nah, saya kira F1 apapun kan komersial entity ya, jadi pada ujungnya adalah Honda harus tahu efeknya apa ke penjualan, Mercedes pada akhirnya harus tahu apa efeknya ke penjualan. Tapi kalau dalam hal ini saya kira nggak ada kaitannya dengan itu. Ini murni
Karena sekian tahun lagi, lama itu orang tidak akan ingat kok siapa curang, siapa tidak. Yang diingat hanya siapa juara dunia. Orang kadang tidak ingat siapa juara 2, Mas Jo. Tapi nanti kita lihat 3-5 tahun lagi kita akan ingat siapa yang juara dunia. Itu aja sebenarnya. Sudah terbukti ya. Sudah terbukti waktu kita nonton filmnya Michael Schumacher juga. Saya pikir Michael juga maaf tidak bersih-bersih amat. Ya, banyak kontroversinya juga. Ya. Nah, bicara soal itu Mas Jo. Jadi ketika orang sering ngomongin Verstappen kasar segala macam, saya kemarin lihat beberapa hari yang lalu lihat komentarnya Damon Hill. Ya. Mungkin penggemar lama ini yang ingat tahun 94 waktu di Adelaide di Australia, Michael Schumacher jadi juara dunia untuk kali pertama dengan cara apa? Menabrak Damon Hill. Iya, Damon Hill ya. Nah, Damon Hill ditanya soal itu. Bagaimana melihat Verstappen Hamilton ini dan apa yang kamu alami tahun 94? Apa pendapatmu? Dia nggak mau komen, dia bilang ya itu sudah, kalau itu bahasa hukum sudah ada statute of limitation-nya katanya, sudah melewati masa bicara katanya kayak gitu. Tapi harus diingat bahwa hal-hal seperti itu yang lebih kasar dulu pernah terjadi kayak gitu. Nah ini karena pada akhirnya orang nggak akan ingat Michael Schumacher berbuat jahat ke Damon Hill. Orang yang ingat adalah Michael Schumacher juara dunia 7 kali. Berapa kali itu? Jadi kita irrelevan ngomong itu sekarang karena yang diingat 5 tahun lagi adalah siapa juara dunia tahun 2021. Jadi ya terserah mau diapakan. Ya, ya. Ini sebelum beralih ke yang lain, ini masih berkaitan dengan apa dari tim ini apa yang harus dikejar. Pasti juara dunia pembalap juga konstruktor. Ya. Harus memilih yang mana. Misalnya, kalau tidak bisa memilih, kira-kira kalau ditimbang itu berat mana sih antara konstruktor dengan juara dunia perorangannya? Ini ya. Kalau gimana sih? Ya, jadi kalau kita bicara soal itu, ada tergantung timnya, Mas Yo. Dalam perjalanan saya ngikuti F1 lebih dari 20 tahun ini, ada tim yang lebih mengedepankan gelar juara dunia pembalap, ada tim yang lebih mengedepankan gelar juara dunia konstruktor. Tim yang mengedepankan juara dunia pembalap, ambil contoh McLaren. Kemudian dulu nih ya, McLaren, zaman Senna, zaman Prost itu. Kemudian Ferrari, zaman Michael Schumacher, ingat dia benar-benar kejar juara dunia untuk pembalap. Kemudian dan pembalap nomor 2-nya malah nggak perlu terlalu hebat, yang penting bisa nurut sama Michael Schumacher kan dulu kayak gitu. Ya. Nah, tapi ada tim yang memang fokusnya konstruktor karena dia merasa timnya lebih hebat daripada pembalapnya. Contohnya adalah Williams. Waktu Williams zaman dominan tahun 90-an awal itu. Williams dulu pembalapnya minta naik gaji mahal, minta macam-macam, ya udah keluar aja kamu, saya ambil pembalap lain bisa juara dunia. Gitu ya. Nah, itu Williams dulu. Jadi makanya Mansell keluar setelah juara dunia, Prost pensiun setelah juara dunia, kemudian Senna ya. Kemudian Damon Hill habis juara dunia 96 juga keluar karena Williams fokus ke Villeneuve waktu itu. Jadi Williams contoh yang tim lebih penting daripada pembalapnya. Tapi kalau sebagai tim, kalau kita melihat ini sebagai bisnis, ya seharusnya mungkin mikirin timnya Mas Yo ya, karena posisi konstruktor itu menghasilkan pemasukan tahun berikutnya. Jadi F1 itu ya seluruh pemasukannya yang diraih F1 dari hak siar TV, dari hak-hak komersial yang dijual, iklan-iklan yang ada di sirkuit itu kan masuk ke F1 semua. Kemudian misalnya paddock club, penonton, semua pemasukan itu dikumpulkan, kemudian 50% lebih sedikit dibagikan ke 10 tim. Jadi 50 lebih ke tim, 50 kurang ke F1. Nah, yang ke tim ini tidak dibagi rata. Ada tim-tim yang dapat tambahan untuk nilai historis, Ferrari atau prestasi lama, tim-tim yang punya perjanjian khusus itu. Tapi pada dasarnya pemasukan mereka itu bergantung pada rankingnya. Semakin tinggi rankingnya, pemasukannya semakin besar. Dan selisihnya bisa signifikan. Tergantung berapa pemasukan F1 tahun itu. Iya, itu. Jadi kalau ditanya apakah F1 ini ada hadiah uangnya? Ada, dalam bentuk pembagian hasil. Kalau prestasinya makin tinggi, bagi hasilnya makin besar. Nah itu dan itu memaksa semua bekerja untuk meraih penghasilan lebih besar. Kenapa? Semakin besar penghasilannya, yang dibagi juga semakin besar. Ya, jadi kalau ada yang bertanya bahwa pada saat pandemi tidak ada penonton, bagi F1 tidak ngefek.
Nggak ngefek. Karena jatah tiket itu adalah jatahnya IO atau negara yang menyelenggarakan, ya kan? Dan kalau orang yang selama ini mungkin banyak yang kaget adalah itu banyak iklan-iklan di pinggir. Semua iklan yang ada di sirkuit milik F1. Iya kan? Top ya? Iya kan, sangar ya. Dan itu baru ngeh waktu banyak berteman dengan teman-teman Sepang. Oh gitu ya nih ya. Memang pintar-pintarnya sekarang penyelenggara bagaimana banyak wisatawan datang, belanja dan lain sebagainya saya. Itu yang penting sekali kan. Ya, jadi ya bagi banyak negara ya seperti Qatar, ini kan tribunnya kan kecil banget tuh, paling nggak sampai 10.000 orang. Ya. Nah itu yang utama buat dia mungkin image negara misalnya, atau ke depan mendatangkan wisatawan. Kan Qatar kayaknya positioning di olahraganya tinggi banget, karena ada Piala Dunia, lalu sekarang ada F1, MotoGP. Semua negara Arab ini kan sekarang akan memikirkan bagaimana ke depannya tidak bergantung pada minyak kan kayak gitu. Dan jualannya apa? Wisata kan kayak gitu. Nah ini mungkin pelajaran buat Indonesia juga. Kalau negara yang nggak ada alamnya aja bisa jualan wisata, kok kita yang punya alam begini hebat nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya terserah yang mau berpolitik mau ngomongin apa, kita dukung Mandalika dan nanti mungkin Sentul moga-moga bisa makin banyak lagi event internasional di sini gitu. Karena itu yang baik ke kita gitu, ke masyarakatnya juga. Kalau misalnya makin banyak orang datang. Wisatawan kita sudah banyak Mas Dewo, tapi kan kita bisa mendatangkan wisatawan ekstra yang penggemar motorsport, kan kayak gitu. Iya. Saya punya teman kok di Amerika, teman sepeda, dia penggemar berat MotoGP, penggemar berat Valentino Rossi. Dia bilang, saya mau ke Indonesia kalau ada MotoGP di sana. Nah, itu yang saya tagih nanti tahun depan kalau ada MotoGP di Indonesia, kapan kamu datang? Ya, jadi makanya sekali lagi saya juga berteman dengan Ekis dari Lilitur, asal tahu sendiri bagaimana kalau MotoGP itu dia bawa puluhan ribu orang ke Sepang. Iya. Satu orang itu pasti minimal 10 juta minimal. Iya. Iya kan, 10 juta itu baru untuk operasional loh. Belum sanggup, belum jajan ya. Bayangkan berapa kali. Jadi kalau Mandalika kemarin dan apalagi kita lihat semua pembalap juga enjoy ya. Surfing, jalan-jalan, lihat budaya itu senang semua kan. Sampai katanya ada mie instan yang katanya ini makanan tradisional di sini, mie instan ini ya. Ini juga lucu. Oke, jadi kembali ke konstruktor dan pembalap, ini adalah memang tim masing-masing punya kebijakan sendiri ya. Mana yang akan dikejar dulu ya? Ya, jadi Mas Dewa kembali ke itu dan saya nyambungin ke Alonso ya. Kita ngomongin Alpine ini. Alpine ini memang tim pabrikan Mas Dewa. Dia tim pabrikan Renault kan ya. Tapi dia bukan tim pabrikan yang jor-joran seperti Ferrari, seperti Mercedes gitu. Dia tim pabrikan yang berhitung dari dulu. Jadi Renault itu tidak pernah budgetnya paling besar. Termasuk ketika zaman dominan 2005-2006 waktu Alonso juara dunia di sana itu. Jadi mereka selalu ya harus apa yang dikeluarkan untuk F1 ya nanti harus ada justifikasi pemasukannya untuk Renault. Jadi ini tim pabrikan yang gaya kerjanya kayak privateer. Jadi finish peringkat kelima bagi Alpine itu penting karena itu menjamin revenue tahun depan gitu. Mungkin dia dari Renault dapat budget sekian gitu. Nah kalau dia bisa dapat pemasukan lebih, kan dia punya uang lebih untuk antara development atau apa gitu. Karena pembalapnya udah mahal. Pembalapnya udah mahal. Jadi mereka tinggal bagaimana naik ke level berikutnya. Kan katanya mereka punya rencana 100 lomba untuk kembali ke puncak. Nah, jadi ya berarti 3 tahun, 4 tahun lagi kan ya. Kok niru-niru kita ya? Lomba setahun ya. Iya, niru-niru kita. Kita kan selalu pejabat baru bilang 100 hari. Nah ini kan 100 balapan. Nah ini menurut saya sudah di arah yang benar gitu. Dalam artian Ocon sudah menang tahun ini. Alonso sudah podium. Nah, tapi di sisi lain ini akan create ekspektasi lebih tinggi lagi tahun depan. Jadi sekarang semua tahun depan punya ekspektasi tinggi. Ferrari diharapkan kembali berebut juara dunia. McLaren diharap kembali bisa menang, bahkan menang lebih banyak. Alpine diharap naik kelas. Red Bull diharap juara dunia. Mercedes diharap juara dunia. Jadi ya kalau semua harapan ini nyata, tahun depan kita akan mendapatkan tontonan yang luar biasa. Belum Aston Martin yang berharap melonjak lagi ke atas. Nah, terus siapa yang di bawah? Haas. Tapi ya salut buat Alonso lah. Dia gambling satu stopnya berhasil
menghasilkan podium. Ocon juga walaupun tidak terlalu banyak menolong, tapi bisa membantu membendung Bottas, Bottas dan lain-lain, Perez maaf ya, dan lain-lain, sehingga dia bisa satu stop. Tapi ada yang bilang seandainya kemarin nggak ada virtual safety car di akhir itu, ada kemungkinan dia juga ban pecah, ada kemungkinan. Tapi ya kita nggak tahu kan, 3 lap terakhir itu kan kita nggak tahu. Kembali ke gambling tadi, waktu Perez dengan posisi seperti itu, kenapa Perez seolah seharusnya Perez itu bisa podium 3, tapi karena harus masuk duluan dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa podium 3. Ini seharusnya kan merugikan Red Bull juga semalam itu, karena dengan P3 diambil oleh Alonso kan jadi mempengaruhi poin juga kan untuk konstruktor dan pembalap. Ya, tapi itu kan ya satu salah Perez sendiri, kenapa startnya kejauhan di belakang kan, Jo? Iya juga. Ya kita kan kalau diurut awalnya kan itu bahwa kemudian ada virtual safety car yang menghalangi dia dan lain-lain, ya itu racing happening yang bisa terjadi kapan saja gitu. Bisa aja red flag di awal, yellow flag di tengah, itu kan tidak bisa direncanakan. Tapi berusaha meraih posisi start yang baik itu kan bisa di planning gitu. Nah, dia kan gagal mengeksekusi kualifikasinya dengan baik. Jadi ya salahnya dia sendiri sebenarnya terlalu di belakang. Ini untung Bottas nggak finish kan. Iya. Jadi di satu sisi tetap ya di sini kok merugikan, di sisi lain juga menguntungkan. Ya itulah balapan. Betul. Jadi memang kalau kita lihat kembali lagi sebelum membahas Alonso tadi kan, memang rasanya Hamilton sudah dikeruk kesialnya di depan. Sekarang ini dia ganti di atas, gantian sekarang yang seolah yang sial adalah Max Verstappen, tapi nanti kita lihat 2 balapan ini gimana, apakah nanti juga ada gambling dari Red Bull untuk mengganti mesin dan sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas semalam kalau Asa melihat Alpine, kecepatannya Alpine dibanding McLaren dan Ferrari, apa yang Asa lihat? Kayaknya tergantung sirkuitnya juga nih Mas Jo. Kan situasi ini sirkuit yang belum pernah dicoba semuanya. Terakhir kali Alpine bagus kan yang waktu menang di Hungaria kan karena di depannya banyak yang kecelakaan juga. Ya. Banyak kecelakaan juga, lintasan yang basah. Jadi situasional performanya Alpine ini. Overall-nya kan kayaknya di bawah Ferrari dan McLaren. Tapi catatan penting ini, dia punya Alonso dan ternyata Ocon juga lumayan yang bisa memaksimalkan situasi, itu aja. Itu yang tidak dimiliki AlphaTauri. Ya. Balapnya kurang matang untuk memaksimalkan situasi. Nah, Alonso kan ya 40 tahun ya, dia tahu harus ngapain gitu. Jadi ketika dia aku naik peringkat 3 seperti ini, dia punya cukup pengalaman dan punya kecerdikan, pengalaman dan lain-lain untuk bisa memaksimalkan hasil dari situ. Itu yang Gasly saat kedua tidak bisa memaksimalkan. Nah, padahal mungkin kecepatannya kalau lihat qualifying kan bagusan Gasly daripada Alonso. Ya, sekali lagi racecraft, ada kemampuan memaksimalkan situasi. Itu yang pembalap kelas sama enggak itu mungkin. Ya Alonso Mas Yo. Makanya tolong didengarkan nih yang sering ngajak saya tua-tua nih. Jangan hati-hati dengan orang tua ya. Ngomong tua, saya lebih tua dari Alonso Mas Jo. Aku tetap lebih bapaknya Alonso. Nah, kalau kita timbang lagi kemenangan Alonso dengan kemenangan Ocon, ini menurut Asa hebat mana? Ini yang satu juara podium 1, yang satu lagi Alonso P3 loh, podium 3 loh. Tapi ditimbang dari perjuangannya, kalau Asa melihat gimana? Kurang lebih aja Mas Jo. Ocon juga harus berterima kasih ke Alonso karena Alonso hampir 10 lap waktu itu menahan Hamilton ya. Sedangkan dia kan Ocon itu kan start tiba-tiba aku di depan kan kayak gitu. Jadi dia ke depannya kan ya ada keberuntungannya, tapi ada upayanya, tapi ada keberuntungannya. Alonso ini kan dia startnya memang nomor 3, tapi karena dia bisa berhasil memaksimalkan kualifikasi dan dia juga memaksimalkan hasil lomba. Jadi mungkin capean Alonso ini mungkin. Ya. Untuk jadi peringkat 3 di sini. Ya. Sedangkan Ocon ya nggak ada yang gampang di F1 ya. Tapi Ocon waktu itu diuntungkan oleh situasi dan punya Alonso jadi bumper yang bagus di belakang. Ya, saya kira susahan Alonso semalam Alonso sekarang. Ya. Ini
sekali lagi Alpine tidak salah ya mengambil Alonso ya, walaupun dulu waktu Alonso pindah ke Ferrari semua orang berharap banyak gitu kan, termasuk saya akhirnya membeli replikanya Ferrari yang Alonso karena ini digadang-gadang nanti akan menggantikan Michael Schumacher. Kemudian juga setelah itu Alonso kan rasanya udah ke bawah angin aja, lari kemana saja setelah itu dari Ferrari. McLaren ke IndyCar. Ya kan? Ya, jadi apakah pembalap juga memang harus mengalami masa-masa semacam itu? Ini kan senasib dengan Vettel juga, Ya, Alonso ini dulu kan, wah saya sangat suka banget. Saya masih ingat saya punya foto dia waktu masih test driver di Benetton waktu itu ya, waktu dia masih di Minardi, masih cupu mukanya, masih anak-anak banget, masih umur 19 tahun waktu itu. Kemudian dia jadi spektakuler, juara dunia di Renault, kemudian dia ke McLaren dan bersama Hamilton nggak cocok, sehingga kembali ke Renault lagi, kemudian ke Ferrari. Ya mungkin dulu dia punya karakter yang mungkin kurang kondusif untuk tim ya. Mungkin semua juara dunia itu kan pasti menyebalkan orang Mas Jo. Cuman mungkin dia secara internal politikingnya mungkin nggak terlalu mulus mungkin, sehingga dia lebih banyak pindah-pindah. Kemudian ketika dia di McLaren Honda, ya apesnya dia saat McLaren dan Honda sedang jelek-jeleknya, dia sempat ke IndyCar, sempat jadi bintang di Indy 500, hampir menang juga itu sebenarnya. Kemudian dia jadi juara Le Mans, jadi dia sempat kalau anak remaja keluar merantau kayak mencari jati diri ulang gitu mungkin Mas Jo ya. Lalu dan dia kembali ke F1 sekarang kan dalam posisi dia sudah tahu dia siapa, dia tidak lagi punya ambisi seperti dulu, dia tidak lagi anak muda yang mau asal nabrak, jadi mungkin ya sekarang dia lebih matang ya. Sudah lebih apa ya? Ya ini saya akan maksimalkan tahun-tahun terakhir saya di F1 mungkin kayak gitu. Dan biasanya orang kalau sudah lebih nerimo gitu biasanya lebih bagus. Ya, Vettel ya berarti ya. Tinggal Vettel sekarang bisa nggak kayak gitu. Tapi Vettel kan juga sudah menikmati juga di tim itu kan, bisa dapat poin aja udah senang. Itu kelihatan sekali kan. Padahal waktu di Ferrari kan kenapa membuang kesempatan dengan sia-sia gitu kan, rasanya seperti itu ya saya. Oke, ini kembali lagi ke tadi kok jadi miris ya mendengarkan masih Mercedes masih menyimpan mesin yang dipakai untuk party tadi, itu kan mengerikan sekali. Nah, kira-kira kalau kita ngomong ke depan, ini kan sebentar lagi kita ke Abu Dhabi saya. Jeddah dulu Mas. Oh Jeddah dulu ya. Ke Jeddah dulu ya. Jadi ke Jeddah dulu. Jadi ke Jeddah ini kan sama-sama baru, sirkuit baru gitu kan. Ya ini mungkin lebih berantakan dari Mandalika Mas Jo mungkin. Karena sampai sekarang masih proses pembangunannya masih berjalan. Tapi sebelum ke sana saya mau menambahkan sedikit soal ban Mas Jo ya. Oh iya. Ban pecah. Sekali lagi tadi kita sudah singgung di awal soal terbing-terbingnya yang kasar. Jadi secara resmi Pirelli masih belum memberi jawaban. Mungkin saat podcast ini keluar mungkin sudah ada jawabannya. Karena ban-ban itu masih dibawa ke Milan untuk dipelajari. Ini Latifi ketika bannya pecah. Bannya Latifi pecah yang semua sebelah kiri depan, karena itu yang load-nya paling besar karena tikungannya kan banyak ke kanan ya, banyak ke kanan. Kalau tikungan ke kanan tuh beban ke kirinya bisa lebih berat. Nah ini ada banyak kemungkinan. Yang satu pasti sudah diingatkan jangan maksa satu stop. Tapi bannya Norris kan relatif hanya 20 lap waktu itu. Nah, ada kemungkinan juga terbing-terbingnya memang terlalu tajam sehingga ada komponen-komponen mobil ini yang pecah-pecah yang serpihannya mungkin melukai ban. Ada begitu banyak juga kalau kita lihat di balapan tadi malam kan pecahan-pecahan carbon fiber itu berserakan di sirkuit. Itu juga bisa berpengaruh. Nah, jadi masih konklusif apa penyebabnya, tapi yang jelas tidak mempengaruhi dua besar. Dan ini jadi bahan studi yang menarik buat Pirelli dan F1 untuk lebih hati-hati juga ke depan. Karena tahun ini kan ada begitu banyak tim mencoba memaksakan keberuntungan dengan tidak pit stop kan, Jo? Dipaksa sampai ban benar-benar gundul sampai finish untuk mengejar poin. Nah, moga-moga itu jadi pelajaran yang baik dan untungnya tidak ada kecelakaan yang membahayakan dan signifikan. Jadi soal ban kita masih menunggu dari Pirelli, tapi kemungkinannya banyak. Yang jelas terbing sirkuit, pecahan-pecahan karbon itu
bisa jadi penyebab juga. Iya. Nah, ini kalau ban kembali ke berbagai merek lagi sudah nggak mungkin ya saya. Karena sekarang kayaknya sudah nggak masuk. Kayaknya F1 juga lebih suka satu merek. Iya. Kalau lebih simpel kontrolnya, lebih simpel regulasinya ya. Ya. Jadi dulu itu memang zaman-zaman segitu siapa yang punya duit memang bisa memaksimalkan cari ban yang tepat dengan mobilnya gitu kan saya. Sekarang ini dan bisa menguntungkan lebih sedikit tim Mas. Jadi contohnya waktu Bridgestone dengan Ferrari, seluruh pengembangannya Bridgestone yang ikuti Ferrari gitu. Dan itu merugikan tim-tim lain yang memakai Bridgestone. Nah, itu kalau satu supplier gini lebih adil. Semua akan dapat ban yang sama, tidak perlu memprioritaskan menuju juara dunia. Itu yang lebih adil. Jadi saya sih lebih suka satu ban aja, jangan lebih. Ya. Meskipun secara cerita akan lebih menarik kalau ada tire war. Nah. Tapi kasihan aturannya jadi nggak bisa baku yang kita nggak bisa lagi mengontrol kan dia pakai apa. Kalau sekarang ini kan selalu dikontrol karena kita aturannya jelas gitu kan. Mungkin ini lebih memudahkan. Tapi Pirelli menurut saya cukup baik lah, dia bisa menciptakan ban yang memaksa kita deg-degan juga kan, kayak misalnya dibuat lebih gampang habis, harus pit stop. Dulu kan sempat ketika satu supplier bannya saking awetnya kadang nggak perlu pit stop kayak gitu, hanya pit stop karena dipaksa kayak gitu. Karena ada aturan wajib pit stop. Itu malah nggak seru. Nah, ini minimal masih ada drama-dramanya lah soal ban apa yang boleh dipakai saat apa, ban apa yang dipakai saat apa, itu juga baik menurut saya. Jadi tetap ada, walaupun Pirelli tidak punya saingan, tapi dapat porsi beritanya juga bagus sekarang. Karena F1 tahu caranya menyenangkan sponsor ban sekarang. Mengemaskan. Ya, jadi begitu pentingnya ban, teman-teman, sampai ban basah aja langsung dipakai. Coba kalau kita kan harus dikeringkan dulu. Oke, sekarang ini sekarang. Ya, ini kan sirkuit berikutnya Mas Yo. Ini Jeddah. Ini salah satu foto yang saya dapetin untuk Jeddah, yang banyak beredar juga, karena kan saya lihat dalam 2-3 minggu terakhir ini banyak kegiatan PR ya, public relation yang dilakukan oleh Jeddah untuk menunjukkan ke dunia bahwa sirkuitnya itu bakal siap. Jadi ya nggak beda lah Indonesia dengan Arab Saudi dalam hal ini kayaknya. Jadi ini sirkuit ini benar-benar bulan lalu masih berantakan semua, ketika Formula1.com aja ngunjungi itu masih konstruksi. Tapi foto terakhir yang beredar weekend kemarin sudah mulai ada banyak, sudah mulai kelihatan kayak sirkuit. Tapi F1 sudah bilang bahwa tidak semua fasilitasnya akan siap. Tidak semua mungkin ya, tapi itu lebih ke fasilitas-fasilitas pendukung ya, mungkin untuk penonton atau untuk supporting race lah, atau untuk apa itu mungkin belum siap. Tapi yang utama yang berkaitan dengan safety itu nomor 1. Kemudian yang untuk fasilitas tim itu yang berikutnya. Yang penting lomba bisa berlangsung dengan baik dan aman. Itu yang paling utama, dan itu sudah diprioritaskan. Seharusnya dari Qatar kemarin Michael Masi dan manajemen F1 pasti akan langsung ke Jeddah untuk memastikan segalanya siap. Kemudian semua barang-barang kan langsung ke Jeddah ini untuk disetting, dan ini ada waktu bagi tim-tim untuk menyesuaikan kondisi. Jadi tidak mepet seminggu gitu. Jadi ada waktu untuk memastikan kondisinya tidak parah-parah amat mungkin kalau itu belum ideal. Ini sirkuitnya jadi akan jalan, rasanya akan jalan. Apakah akan mulus 100%? Saya kira tidak ada sirkuit baru yang mulus 100%. Yang penting tapi semoga kita tetap bisa mendapatkan balapan yang menarik. Nah, ini sirkuit panjang banget, terpanjang kedua setelah Spa. Datar, flat ya, tidak naik turun, tapi tikungannya puluhan, tapi sebenarnya banyak diambil lurus nanti. Jadi ini makanya party mode-nya Mercedes ini akan bicara di sini, dan kemungkinan besar akan lebih sulit menyalip daripada sirkuit tradisional. Jadi Red Bull mungkin harus lebih berani gambling dalam hal setelan, sehingga mungkin bisa mencuri pole position, start di depan, kemudian bertahan hidup di depan Hamilton. Mungkin strateginya harus kayak gitu. Kalau ternyata pace-nya Mercedes jauh lebih cepat. Kalau misalnya Hamilton menang, ya Verstappen harus damage limitation, harus bagaimana caranya tetap bisa meraih juara dunia di Abu Dhabi.
tahun lalu yang juara Abu Dhabi Verstappen Mas Dewa. Tapi kan kita semua tahu sirkuit itu sudah diubah, sekarang jadi sirkuit yang lebih cepat. Jadi keunggulannya Red Bull tahun lalu belum tentu terjadi lagi tahun ini. Nah, jadi kita akan menyaksikan dua lomba ke depan yang mendebarkan untuk kedua pihak ini, untuk semuanya. Ya. Pertanyaannya cukup sederhana. Dengan balapan yang sangat padat ini cuma jeda seminggu ini sebenarnya kalau Asa melihatnya apakah ini berdampak juga di dalam secara emosional para Evanmania juga terpacu terus, sementara dari tim apakah memang ya sudah nggak ada lagi paket tambah-tambahan, nggak ada lagi yang namanya kita mau istilahnya ngirim barang untuk nambah-nambah spare part yang ada dimaksimalkan. Ini kalau menurut Asa menguntungkan tidak dengan waktu yang sangat mepet-mepet semacam ini? Untuk 3 lomba terakhir kan memang sangat melelahkan ya. Saya lebih kasihan manusianya Mas Jo. Kita kan pernah dulu liputan 2 sirkuit berturut-turut. Saya pernah capeknya minta ampun. Apalagi tim-tim itu kan yang harus bongkar pasang garasi, kemudian harus merakit mobil, harus memastikan segalanya sempurna. Wah, itu melelahkan sekali. Tapi saya sih suka sebenarnya ada 2 lomba turut-turut karena nanti ada momentumnya kan. Jadi orang ngomongin lagi. 3 turut-turut. Jangan sering-sering lah. Ya. Gitu. Tapi dulu kan hanya 2 minggu itu pace-nya lebih enak bernapas. Ya. Tapi ya karena tuntutan ekonomi kan F1 harus lebih dari 20 lomba untuk dapat penghasilan yang banyak tadi itu. Sehingga ya harus dimaksimalkan. Apalagi tahun 2020 kan nggak maksimal pemasukannya. Tahun ini pun belum tentu maksimal pemasukannya. Sehingga harus dikompensasi dengan lomba tambahan. Kan investornya punya target, aku harus dapat berapa, berarti tahun depan harus 23 lomba ini supaya ngejar target penghasilan itu. Ini bisnis Mas Dewo. Oke. Ya, ini kita udah hampir 1 jam nih, jadi kita tutup. Mungkin Asa ingin ada yang tambahkan lagi tadi? Jadi ya kita akan menyaksikan 2 lomba yang super mendebarkan, musim klasik F1, belum tentu tahun depan seperti ini, belum tentu 5 tahun ke depan seperti ini. Jadi kita nikmati semaksimal mungkin. Kita puas-puaskan dengan F1 tahun ini, tentunya dengan cara yang sehat ya Mas Dewa ya. Saya kira ini perebutan peringkat 3 sudah selesai, perebutan peringkat 5 sudah selesai, murni fokus 100% ke Hamilton, Verstappen, dan Mercedes Red Bull. Oke. Dan hari ini Asa pakai Ayrton Senna, mungkin ada alasannya, Sa? Karena saya minggu lalu sudah pakai Hamilton Mas Jo, jadi kalau pakai Hamilton lagi enggak lah, tetap saya kan Senna selamanya. Oke, jadi kalau saya pakai S ini karena saya merasa sudah jarang lagi olahraga sehingga saya pengen punya tubuh yang kecil, makanya saya pakai S, Sauber. Asa prediksi untuk balapan selanjutnya? Mengerikan untuk Red Bull. Mengerikan untuk Red Bull. Mungkin Mercedes akan menang di Jeddah, kemudian Abu Dhabi akan unda-undi. Jadi kita akan menyaksikan persaingan sampai akhir musim ini. Ya, dan siapa menang, siapa kalah, ini rasanya memang luar biasa. Pokoknya akan punya momentum yang luar biasa, kenangan yang luar biasa. Baik, Evanmania, kita akan tutup. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nah, kemudian silakan kalau ingin komen dan ingin usulan apapun, nanti biar teman-teman timnya Asa yang akan selalu memantau apa yang disampaikan oleh teman-teman. Sekali lagi jaga kesehatan, kita jumpa lagi. Asa, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman di belakang ya, teman-teman di belakang juga terima kasih. Sehat semuanya, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.